selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kakak harap kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan ya. Adik-adik sekami, salam jumpa kembali dalam Minggu Gembira kita pada hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih, pada hari ini gereja kita telah memasuki Minggu Biasa yang kelima, di mana Injil pada hari ini mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain, serta Yesus yang mengajar di kota-kota lain. Adik-adik yang terkasih, mari kita ikuti kegiatan Minggu Gembira ini dengan penuh semangat ya. Dan kita mulai dengan bernyanyi. Hai adik-adik sekami semua, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita awali ibadah kita ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas kesehatan dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari yang berbahagia ini. Bapa yang baik, banyak dosa dan kesalahan kami ya Bapa, kami mohon kepadamu, sudilah kiranya Bapa mengampuni dan menghapuskan segala dosa-dosa kami, agar kami layak menjadi pengikut-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, bukakanlah pintu hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Doa yang kurang sempurna ya Bapa, kami hantarkan ke tangan-Mu,
melalui perantaraan anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita sampai pada inti Injil hari ini, kakak akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pengusaha. Suatu hari, ada seorang pengusaha yang berjanji untuk memberikan 40% dari hasil usahanya kepada yang miskin, asal penyakit kritis yang ia derita sembuh. Awalnya ia merasa itu hal yang sangat mudah dan selalu dilakukannya. Hingga pada saat suatu hari, ia menghasilkan 1 miliar dalam 1 bulan dalam usahanya. Pada saat itu, dia berat memberikan sepeser pun kepada mereka yang miskin. Tanpa dia sadari, karunia dan berkat yang dia peroleh itu adalah dari Tuhan. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan menderita bermacam-macam penyakit, dan mengusir banyak setan serta dengan bebas meninggalkan zona nyaman demi memberitakan Injil. Dari mukjizat-mukjizat ini, kita dapat melihat bahwa ini merupakan pertanda bahwa sebenarnya Yesus adalah utusan Allah yang menyelamatkan manusia dari penderitaan dan kuasa dosa, serta mengajak kita untuk semakin beriman dan percaya bahwa seluruh hidup kita berada dan bergantung kepada kuasa dan belas kasih-Nya. Melalui bacaan-bacaan hari ini, Yesus mengajak kita untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kita dalam penderitaan dan kuasa dosa. Yesus datang mengunjungi dan menyembuhkan kita dari segala penyakit, derita, dan kuasa kejahatan yang menguasai dan membelenggu dalam hidup kita. Kita yang telah menjalani kasih penyembuhan dari Yesus dipanggil untuk setia mengikuti dan melayani Yesus dalam diri orang-orang yang membutuhkan, agar semakin banyak orang yang mengalami kasih dan cinta dari kebaikan Tuhan. Maka adik-adik sekalian, marilah kita semakin rajin membantu dan menolong sesama kita, karena itulah yang diharapkan Tuhan Yesus dari kita semua. Terima kasih, Shalom. Sejuta persembahanku adalah sejuta, setia, jujur, dan taat bersembah.
Baiklah adik-adik sekami semua, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sebelum kita menutup ibadah ini, marilah kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas kesempatan dan penyertaan-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Bapa, kami sudah selesai mendengarkan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu yang barusan kami dengar dapat kami laksanakan dengan baik dan pedoman bagi kami untuk melaksanakan kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami juga tidak lupa berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, urapi dan sembuhkanlah mereka melalui obat dan makanan mereka. Ya Bapa, semoga kami juga dapat meneladani Yesus Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya Bapa yang baik, inilah doa anak-Mu melalui perantaraan anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik terkasih, demikian ibadat Minggu Gembira kita pada hari ini ya. Semoga sabda Tuhan pada hari ini dapat menjadi pedoman bagi perjalanan iman kita masing-masing. Mari kita doakan sama-sama semoga pandemi ini cepat berlalu ya, agar kita dapat kembali berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan bersama dengan teman-teman kita semuanya. Demikian, salam jumpa kembali di Minggu Gembira berikutnya ya. Dadah.